Oke, pada kali ini saya coba menjelaskan cara mendesain menggunakan Autodesk Fusion 360. Oke, tahap pertama kita masukkan email kita. Bagi yang belum memiliki akun Autodesk ya bisa mengklik create akun. Tapi bagi yang sudah mendaftar, kita masukkan email kita dan klik tombol next, kemudian masukkan password Anda masing-masing. Oke, kita coba sign in. Ups, mungkin password kita salah. Kita ulangin lagi. Oke, kita klik sign in. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kita sudah berada di Autodesk Fusion. Karena pada kali ini kita akan mendesain ragum atau bench face. Kita bikin project baru dengan nama bench face. Tekan enter. Nah, sekarang kita sedang membuat bench face. Kemudian kita double klik proyek kita. Sekarang kita berada di bench face. Sebelum mendesain, kita perlu mempersiapkan gambar kerja kita. Nanti Anda dapat mendownload bench face kita di dalam description di bawah. Ini bench face kita. Ini bentuk setelah di assembling, dan di bawahnya itu adalah gambar-gambar detail setiap partnya. Jadi nanti bench face ini ada berapa part yang kemudian nanti kita assembling menjadi satu. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung mendesain bagian utamanya. Ini adalah bagian base-nya di gambarnya. Ukuran umumnya overall itu panjangnya 144, lebarnya 64, dari sini 64 ini. Kemudian tingginya adalah 36 ditambah 16, yaitu 52. Kita sudah siapkan gambar kita. Kita kembali ke ini. Untuk memperluas layar ini kita bisa tutup data panel kita dengan mengklik kotak yang ini. Kita mulai. Di gambar kita ini adalah ukurannya bahwa ini panjang dari front yang ini. Oke, kita bisa mulai. Kita create set bagian front. Kemudian kita mulai membuat sketch part kita, yaitu tingginya tadi 52, itu 36 ditambah 16. Oke, saya tulis 52, kemudian saya tekan tab, kemudian saya ketik panjangnya 144 ya, seperti ini. Kemudian pada intinya bahwa benda yang saya gambar itu kotak seperti ini. Nah, ini chamfer itu belakangan nanti. Oke, kita bikin lagi seperti ini, kotak seperti ini. Kemudian kita trim seperti ini. Oke.
kemudian klik kanan, kita oke atau tekan tombol escape. Kita mulai memberi ukuran, mau di sini panjangnya 22 dari gambar. Kita lihat, nah ini. Kemudian yang ini adalah 16 ditambah 10, 26. Ini adalah 26. Kemudian yang tinggi ini adalah 16. Ini adalah 16. Seperti itu. Setelah itu kita pindahkan titik 00-nya, anggap aja titik 00-nya ada di sini. Kita bisa pindahkan, minta bantuan constraint coincident. Kemudian saya klik titik ini, saya klik ke sini. Sekarang udah fully constraint, kemudian saya tekan finish cut. Saya tekan home, kemudian saya extrude. Ini. Dengan pilihan extrude-nya kita gunakan yang simetrik. Ini dengan lebar extrudannya 64. Artinya karena kita memakai metode simetrik, yang dimasukkan adalah separuh dari 64, atau saya bisa ketikkan 64 dibagi 2, atau kita bisa tulis 32, kemudian saya tekan enter, atau diklik OK nya, sama. Saya tekan home lagi biar pandangan semua tampak partnya. Kemudian kita bisa mencamper itu dengan cara mengambil perintah di sini atau dengan cara mengklik langsung aja di sini. Kamu bisa pilih di sini pilihan chamfer atau fillet, atau kita bisa ngambil dari sini di bagian modifikasi ada chamfer, kita pilih ini. Kemudian saya masukkan, saya tekan seperti itu sejauh 16 seperti itu. Kemudian saya bilang oke. Kemudian kita akan bikin bawahnya tembus sampai ujung. Oke, saya sketch permukaan ini. Kita bikin bentuknya adalah secara umum seperti ini. Kita sembarangan dulu. Klik kanan oke, kemudian kita bisa trim, buang yang tidak diperlukan. Seperti itu. Klik kanan oke. Hati-hati, ini ada satu buah tidak constraint dibilang, tapi biarkan aja. Kita samakan dulu ini dengan ini, tuh. Kemudian ini dengan ini, kita coba samakan. Kalau udah sama dia ngasih warning. Nah, ini seperti ini juga, ini dengan ini juga sudah sama. Dia akan ngasih warning lagi. Oke. Nah, setelah itu baru kita memberi ukuran. Ukuran itu adalah 32 yang lebar besar, 16 yang kecil, nih. Terus tingginya 7 dan 16. Kita bisa mulai mengklik ini, kita bilang 16 seperti itu. Kemudian saya bilang ini 32. Seperti itu. Kemudian tinggi ini adalah 7. Kemudian tinggi dari sini ke sini adalah 16. Seperti itu. Saya bisa scroll lagi, ngecilkan. Kemudian kita tengahkan ini ke titik ini. Artinya kita minta bantu constraint midpoint. Ini garis tengah ini kita akan ke titik 00 ini. Sekarang sudah fully constraint, saya bilang finish cut, kemudian kita home kan, kemudian kita extrude ini, kita bisa klik kanan di sini, pilih extrude di sini, atau kita bisa pilih extrude dulu, kemudian kita klik profilnya ke arah sana. Itu adalah metodenya cut. Kita bisa pilihan pakai distance, bisa pakai to object, atau pakai all itu semuanya. Kita kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat profil yang di sini. Kalau di gambar itu adalah yang ini. Nah, kita lihat, kita besarkan gambarnya.
ini adalah R16, di sini ada diameter 16, di sini ada R3, itu belakangan aja. Terus di sini ada sudut 50, panjang tinggi ini adalah 36, lebar ini adalah 64. Kita coba gambarkan sketch di permukaan ini. Kemudian kita coba gambar di tempat lain dulu. Oke, kita ambil line, kita klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik di sana, kemudian kamu klik di titik ini, ditahan mouse-nya, itu biar dia jadi lingkaran. Jadi busur lingkaran. Kemudian saya bisa lanjutkan ke sana, kemudian ke sana kan, ke atas, kita sembarangan dulu tanpa ukuran. Seperti itu. Kemudian klik kanan, oke. Kita sudah punya gambar ini. Apa yang kita lakukan adalah coba menyamakan lebar ini harus sama. Oke, saya samakan. Ini dengan ini harus sama. Kemudian ini dengan ini harus sama. Kemudian kita yakinkan dulu bahwa ini benar-benar tegak lurus. Tuh, kalau sudah tegak lurus dia akan tampilkan ini. Terus kita coba yang ini. Kalau sudah tegak lurus juga dia akan menampilkan error. Oke, kemudian kita samakan lagi yang ini dengan ini. Tuh. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tangensialkan ini. Oke, tangensial ada di sini. Constraint kan tangensial. Tangensialkan ini dengan ini. Seperti itu. Sampai sini kita coba memberi ukuran lagi bahwa panjang ini tadi seharusnya 64, ini 104, biarkan dulu seperti itu, tidak bisa diubah. Kemudian yang ini adalah tingginya 36, coba kita ganti 36, lihat apa yang terjadi, tidak apa-apa seperti ini. Nah, kemudian kamu tangenkan bahwa garis ini saya tangenkan dengan lingkaran ini, seperti itu. Kita coba bikin ukuran ini dimension dari sini ke sini. Nah, itu ukuran sudut yang besarnya 50 derajat. Seperti itu. Kemudian kita tinggal mengedit ukuran ini. Itu ukurannya seharusnya 64. Seperti itu. Kita lihat nih, kenapa bisa segini? Karena kita belum menetapkan R radius dari busur lingkaran ini. Oke, kita tentukan bahwa R ini adalah 16. Ya, setelah ini semua selesai, kita cobakan lagi, tengahkan ini ke sini. Oke, menggunakan midpoint atau tangensial bisa. Nah, kita pakai yang midpoint aja. Kita bilang garis ini, tengah-tengah gini, ke tengah-tengah garis ini, seperti itu. Sudah fully constraint, kemudian kita finish, kemudian kita home, kita lakukan extrude, profil yang ini dan yang ini kita sanakan sejauh 22. Anda bisa ketikkan di sini minus 22. Enter, seperti itu. Nah, karena di gambar itu adalah di sini ada R3, kita bisa lakukan sekarang. Kamu bisa memilih fillet atau langsung dari garis ini kita klik kanan, di sini ada pilihan fillet. Seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan ini juga. Nah, di fillet kita beri ukuran 3 R3. Jadi ada 2 bulah yang di fillet. Satu lagi, kita harus membuat lubang di sini. Oke, kita coba minta bantuan hole. Saya klik di sini.
Tuh. Nah, kemudian saya bisa konsentrikkan dengan ini referensi ini, jadi letaknya pas di konsentrik seperti itu. Kemudian kita ganti kedalamannya atau R-nya dulu. Ini R-nya adalah diameter 16. Kemudian kita pakai di all aja. Hati-hati kalau all itu tembus sampai sini, tapi kita pakai itu aja. Itu pindah ke depan sampai ke permukaan ini. Dan saya bilang oke. Demikian, tinggal satu lagi pekerjaan, kita harus lubangi di sini. Kalau dari gambar itu nampak bahwa ukurannya adalah 38 dari belakang, 10 dari samping, dan nanti dibuat dengan jarak 70 dan 44. Jadi kita minta bantuan rectangular pattern. Oke, untuk pertama kita bikin hole dulu. Ini saya bilang di sini. Ini Anda bisa kecilkan dulu diameternya. Kita lihat dari gambar bahwa diameter 6. Kita bilang ini diameter 6. Kemudian dari samping itu tadi adalah kita lihat 10, dari belakang 38. Oke, ini 10, kemudian saya bisa dari samping bilang 38. Dengan kedalaman, kita lihat di gambar, kedalamannya adalah 10. Oke, kita berikan kedalamannya 10. Kemudian saya bilang oke. Setelah itu, kita bisa minta bantuan rectangular pattern, atau pilihannya bisa seperti ini. Kita ambil perintahnya dulu, kemudian saya select yang akan dipatternkan. Ini di sini ada, kita pilih dua-dua dulu, boleh. Ini dan sebelahnya juga yang ini 2. Jadi ada 2 gitu, karena jumlahnya 2 ke sana. Oke, kita directionnya kita klik select. Saya bilang directionnya pilihannya ke sana. Itu satunya ke sana dan satunya adalah ke sana. Oke, berubah lagi, kita betulkan lagi. Ini adalah 2. Distance ini adalah 70 dari gambar. Dan yang ini minus 44. Kita lihat di gambar. 70 dan 44. Kita kemudian oke kan. Oke, dengan demikian kita udah menyelesaikan part atau bagian dari ragum yang bernama base atau dasarnya. Kita sekarang simpan, save, kita bilang nomor 01, kita kasih nama 01 base. Kemudian saya bilang save, seperti itu. Oke, dengan demikian saya akhiri dulu penjelasan saya tentang ini. Sampai ketemu di video berikutnya untuk part atau bagian bench vise lainnya.